Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bayus Jaya. Saya Bayu Sandiaji di channel yang makin keren, makin beken, dan pastinya banyak tips-tips yang paten. Oke bang, ini seperti video sebelumnya yang di sebelah kanan atas ini ya. Itu ada kan, kita pernah review cara pembuatan freezer dengan coolbox 350 liter ya. Cuman saya hanya bagi tips untuk biar nggak pengok aja tutupnya. Tapi kali ini saya akan kupas tuntas bagaimana cara pembuatan es bed ini. Tapi ini sudah jadi ya. Jadi saya cuma memberikan kunci-kunciannya saja. Bagaimana sih agar es bed ini bisa berjalan dengan normal tanpa perlu ada penggantian refrigeran, tanpa perlu ada yang sulit-sulit. Jadi kita bikin mesin yang mudah dan semua orang bisa membuat, semua orang bisa memakainya, sangat mudah. Jadi ini mesin udah saya buat untuk dikirim ke pulau. Jadi ini kebetulan ada pesanan, jadi saya coba untuk buat, kita kulik. Nah, jadi saat ini mesin sudah running di minus 13 derajat. Ini pakai R32, tidak diganti freonnya, hanya diganti kapilernya saja. Untuk kapilernya akan saya buka ilmunya, kuncinya itu di kapiler akan saya buka. Jadi terus ikuti, entah di menit keberapa akan saya sebut kapilernya ya bang ya. Jadi udah minus 13, saya setting di minus 15 suhu teratas, suhu terbawahnya di minus 18 untuk es batu. Nah ini pipa besarnya sudah beku, artinya di dalam situ dia sudah evapnya sudah beku juga. Nah ini kenapa nggak beku bang? Ini nggak beku karena ini saya jadikan sebagai kondensor, pipa kondensor. Sedangkan pipa kapiler bagian dalam ya, gitu. Nah, untuk tekanannya itu saya kasih di 42 PSI untuk di R32. Jadi nanti kenapa 42? 42 itu artinya freon akan berhenti mendidih di suhu minus 23 derajat. Jadi evapnya dia akan dingin di minus 23 derajat. Jadi kalau minus 23 diambil 5 derajat, jadi bisa di minus 18 derajat. Nggak mungkin juga kan evaporatornya minus 23, suhu produknya minus 23. Jadi pasti ada perbedaan karena sumbernya harus lebih dingin daripada produk yang didinginkan. Gitu bang. Ini saya pakai Daikin. Saya pakai Daikin ini karena simple, kecil ya. Cuman memang rada panjang. Kalau mau lebih rampingan lagi mungkin pakai merek Gree. Gree itu juga bagus. Ada beberapa AC yang nggak kuat panas bang. Jadi kalau kita kasih kapiler dia overheat kompresornya. Nah nanti kalau overheat kita bisa kasihkan di sini namanya anti panas. Ini disuntik, keluar kapiler, masuk ke sini disuntik. Jadi walaupun baru jalan, kompresor langsung kena dingin oleh kapiler. Tapi jangan besar-besar, kasih kapiler yang untuk 1/10 ya. Nah, pipa kapiler 1/10 itu nanti ada ukuran juga, nggak bisa sembarangan. Akan saya kasih juga, walaupun di sini tidak pakai overheat, tapi akan saya kasih juga pipa kapilernya untuk menghentikan overheat. Oke, tadi tekanan sudah. Setting Elitech ini juga ada di sebelah sini ya. Sebelah kanan atas. Cara setting Elitech 8080 ini khusus untuk pembekuan, untuk freezer yang ada fungsi defrostnya. Jadi sebenarnya nggak hanya freezer, chiller pun yang untuk ruangan dia memerlukan yang ini. Itu, oke. Lalu untuk yang tutupnya ini saya menggunakan box yang 350 liter, ukurannya kurang lebih 110 dalamnya ya. 110 kali 60 untuk dalamnya. Jadi 10 kali 60. Lalu ini saya pakaikan double nipple di sini agar nanti waktu ada kerusakan kita gampang perbaikinya, buka di sini. Ya, nanti bagian luar dulu, nanti kita spill. Untuk engsel pintu dulu saya pakai yang toggle clamp. Toggle clamp harus di toggle. Kalau ini saya pakai engsel dari untuk freezer, jadi nggak usah pakai toggle clamp lagi di bagian depan. Jadi pakai ini sudah cukup, 2. Ini berat. Lalu biar nggak bocor, bagian sini kita kasih seal untuk cool room. Seal untuk cool room ini dijual per meter. Dia harganya variatif, mulai dari 15.000
sampai ke 100.000 lebih. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan budget masing-masing. Kalau untuk ini warnanya ada warna hitam dan warna abu-abu. Untuk pemasangan ini memang rada susah untuk pemasangan seal ini, tapi kalau saya menggunakan lem bakar. Jadi lem bakar itu kita tempelkan dulu ke dalam sini, kita tinggal taruh sealnya seperti itu, Bang, ya. Ini wajib pakai besi untuk jaga dia nggak melengkung, karena ini pasti melengkung kalau nggak pakai besi ini ya, Bang, ya. Kalau untuk ininya bebas sebenarnya kan. Kalau ini karena untuk dikirim ke luar pulau, mungkin mobilisasinya akan susah, jadi saya kasih roda gitu. Jadi ada rodanya kalau ini, dan ini bisa diangkat. Jadi dia nggak ada kuncinya, cuman locking aja seperti ini. Saya kasih locking, coba kesini rada ini ya. Jadi ini dia ada tulang-tulangan, saya kasih locking di tulangan aja kalau ini ya. Jadi biar mudah mobilisasinya. Oke, ke dalam yuk. Sini. Ini mesin yang pertama ini kita kasih kunci ya. Tapi ini saya nggak kasih kunci karena memang ini udah kuat sekali nih. Itu saya waktu pasang aja susah bukanya ya. Jadi ini kuat sekali. Yuk kita angkat seperti ini. Ya, saya pakaikan data logger, jadi saya mau lihat berapa lama dia beku di sini. Ini kalau ini sudah jadi es dia sebenarnya tuh, cuman perlu goyangan sedikit jadi es langsung tuh. Ya. Harusnya di bawah sini dikasih space biar anginnya itu masuk ke sini keliling gitu, biar lebih bagus lagi hasilnya. Ya, jadi kalau dibilang gimana kok bisa jadi es langsung, ya ini contohnya, karena dia udah minus sebenarnya, cuman dikocok aja jadi es tuh. Nah, kalau yang jadi es kali ya ini depan freezernya persis jadi es dia tuh, depan anginnya. Jadi nanti saat raw product dipastikan itu di bawahnya dia ada ruang, jadi anginnya bisa sirkulasi begini tuh. Ya. Lalu untuk ini engsel, untuk engsel ini saya pakaikan baut M6 panjangnya ya sepanjang tebal ini tuh ya. Untuk itu nggak ada lagi ya, ini tadi saya bilang ini rada tricky nih masang ini ya, seal ini. Lalu sekarang ke evaporator. Evaporator ini saya pakai yang setengah PK. Kenapa kok setengah PK? Harusnya kan 1 PK, mesin 1 PK ya, karena memang nggak ada space yang cukup di sini, jadi setengah PK. Harusnya kalau ada yang 1 PK lebih bagus lagi sih. Jadi sesuaikan outdoor 1 PK, indoor 1 PK gitu. Tapi ini pun sudah bisa bekerja ya. Jadi untuk yang evaporator ini langsung saya tembusin ke sana, tembus juga ke sana masing-masing. Saya kasih baut sama seperti ini untuk evaporator. Lalu untuk suhu sensor saya taruh di sini, suhu sensornya di dalam ya, ini suhu sensor nih. Lalu ini kapilernya saya taruh sini, kapiler saya taruh sini. Ini kapiler menggunakan aplikasi yang 1 PK low temperature R32, itu ukurannya adalah di 0,049 inci dan panjangnya itu 62 inci. Jadi ini pastikan ukurannya segitu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau lebih atau kurang pasti nggak akan jadi. Tekanannya tadi berapa? Di 42 PSI. Kalau kapiler ini tekanannya di 42 PSI. Jadi nanti tekanan awal mungkin ada di sekitar 100 sampai 150 saat dia hidup. Tapi nanti kita akan setting dia saat suhunya sudah mentok. Misalkan kita setting malam running, pagi dia mentok di -10, maka sudah pasti tekanannya kurang rendah. Karena dia suhu evaporatornya mungkin kalau di -10 mentok, PSI-nya ada di 54-an kurang lebih, 54 PSI. 54 PSI itu berada di kisaran -14 derajat untuk evaporatornya, jadi kurang. Jadi harus turunin lagi sampai ke 42 PSI gitu ya.
Jadi penyetingan tekanan pada mesin ini wajib dilakukan setelah suhu tidak mau turun lagi. Jadi kalau misalkan suhu yang dikejar di minus 14 sedangkan suhu nggak turun-turun di minus 10 saja, maka tekanan harus disesuaikan. Itu Bang ya. Lalu ini saya kasih data blogger nanti biar kita tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sebenarnya yang bagus lagi seperti ini masangnya. Ya gini, yang ini di sini, ini di sini, ini majuin depan. Ya gitu, jadi masuk semua. Jadi kurang lebih berapa nih? 51 botol kali 1,5 liter. Jadi totalnya 75 liter lebih. Ya begini kalau yang ini, tapi kalau yang mungkin yang plastik-plastik ya tinggal taruh-taruh aja. Kalau yang bawah sini udah jadi es semua tuh ya. Untuk heater dia akan aktif secara otomatis di setelan pabrik yaitu 8 jam sekali selama 20 menit. Jadi heater akan menghilangkan blok ice di sini selama 20 menit setiap 8 jam sekali. Kalau dirasa 8 jam dia belum ngeblok, naikin jadi 10 jam, 9 jam nggak ada masalah ya. Ini kita tutup. Nutupnya pun enak ini. Tinggal udah begini tekan. Aduh, enak banget ini rasanya kayak sesuatu yang fantastis. Nah, itu mesin yang dibuat untuk hari ini. Untuk pengiriman mungkin cuman pakai tali packing aja ya, tali packing agar lebih murah, atau mau pakai kayu juga bisa juga, cuman pasti akan makan biaya lebih tinggi. Ya, jadi seperti itu. Mesin ini dibuat secara mudah, secara ringkas ya, nggak terlalu banyak yang ribet-ribet. Tinggal tambah kapiler, ganti evaporator, pasang cool box dalam cool box, itu aja. Nggak ada yang ribet-ribet, harus bikin evaporator lagi, harus bikin apa-apa lagi. Nggak, ini tinggal pasang-pasang aja, nggak sulit. Kalau misalkan nggak mau pakai tutup, bisa, tapi gunakan yang air garam, seperti video yang ini, air garam ya. Cuman kalau air garam, saya rasa ada kelebihan, ada kekurangan sih masing-masing mesin. Kalau ini kelebihannya dia awetnya apa nih? Awet untuk lingkungan juga. Kalau air garam pasti dekat-dekat lingkungan itu nanti karat dia, kena air garam, percikan, karat. Jadi saya nggak suka kalau air garam sebenarnya ya. Saya lebih suka yang ini. Kalau air garam banyak peralatan saya yang rusak karena saya bikin produk itu. Tapi kalau ini aman. Nah, kelebihannya lagi apa air garam? Air garam kelebihannya lagi, kalau dia sudah produksi dan sudah panen, dia suhu air garamnya dia masih dingin, masih minus. Jadi begitu dicelupin langsung nyerap ke produk, cepat sekali dinginnya. Kalau ini dari nol lagi mulai ya. Jadi karena ini dinginnya hanya di produk, jadi setelah produk diangkat ya udah hilang dinginnya, nggak ada lagi. Kalau air garam kan diangkat produknya airnya masih dingin, jadi dicelupin lebih cepat lagi dinginnya, seperti itu. Masing-masing kelebihan dan kekurangan ada. Nah, untuk tadi saya janjikan untuk anti panas di kompresor jika terjadi overheat di ini, kita pasangkan di sini pipa kapiler. Jadi disuntik pipa kapiler dari sini, digulung, suntik ke sini langsung. Nah, itu fungsinya untuk mendinginkan kompresor. Itu untuk mesin yang R32 dan kapasitas 1 PK, saya menyarankan ukuran kapiler yang 26. Jadi 0,026 inci dikali panjangnya itu di 81 inci. Inci ya, bukan, kalau untuk kapiler ini satuannya selalu inci, bukan milimeter, bukan sentimeter. Kalau mau abang nggak punya penggaris yang inci, ya udah dikalikan dulu 81 dikalikan 2,54 cm sama dengan berapa sentimeter gitu ya. Jadi dikalikan 2,54. Oke, itu aja spill mesin freezer yang saya buat ini. Semoga jadi pelajaran yang baik untuk kita semua dan yang pasti semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.